Apakah salah? Halo, halo, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, mohon maaf ya. Saya tadi ingatnya jam 8, tapi saya lupa banget kalau mulainya jam 7.30. Kebetulan lagi nggak enak badan gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, nunggu setengah jam. Mohon maaf sekali. Yuk, langsung aja kita mulai yuk. Kelompok satu, siapa ya? Sebentar, saya cek dulu. Fauzia, Dwi, dan Latifa, Bu. Oh iya, ya benar. Dwi, Fauziah, dan Latifah. Ya silakan. Iya, izin Super share size screen me ya, Bu. ya. Iya, sudah terlihat belum? Sudah jelas. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ola dan teman-teman. Kami dari kelompok satu, di mana itu kelompok satu itu sains, di mana judulnya itu adalah super size me dan hipotermia. Di mana anggota kelompoknya ada saya sendiri Dwi Agustina Fauzia dengan NIM tertera, ada Fauzia Ramayanti dengan NIM tertera, dan Latifah Melaningrum dengan NIM tertera. Di mana kontennya itu ada problem analisis informasi, tafsir tabel atau bagian atau grafik, model matematika, penyelesaian penyelesaian problem, analisis hasil, dan kesimpulan. Yang pertama, problemnya itu hipotermia. Bahaya bagi anak-anak yang tertinggal di dalam mobil panas. Senin, 5 Desember 2015, seorang pria dari King County akan menghadapi pemeriksaan polisi atas dugaan kelalaian setelah diduga meninggalkan cucunya yang berusia 2 tahun sendirian di dalam mobil di tempat parkiran pusat pembelanjaan pada hari Sabtu. Polisi terpaksa memecahkan jendela mobil yang terkunci untuk menyelamatkan balita tersebut yang hampir mengalami dehidrasi. Nah, analisis informasinya, hipertermia atau penyakit yang berhubungan dengan panas terjadi ketika tubuh seseorang menyerap lebih banyak panas dari lingkungan daripada yang ada dilepaskan oleh tubuh melalui pendinginan. Mekanisme pendinginan tubuh manusia meliputi keringat yang merupakan kehilangan cairan. Kehilangan banyak cairan mengakibatkan dehidrasi. Lebih dari 400 anak telah meninggal di dalam mobil akibat hipertermia di Amerika Serikat sejak tahun 2005. Usia anak-anak berkisar antara 5 hari hingga 14 tahun. Lebih dari separuhnya berusia kurang dari 24 bulan. Nah, ini berdasarkan tabelnya, jumlah kematian anak akibat sengatan panas di Amerika Serikat menurut tahun dari 2005 sampai 2015. Nah, dari 2005 sampai 2007 itu akibat kurang lebih kasusnya itu anak-anak yang dilupakan oleh orang tua dewasa, kasusnya itu sebanyak 54%. Dari 2008 sampai 2011 itu kasusnya anak bermain tanpa pengawasan di dalam kendaraan, kasusnya itu sebanyak 29%. Dan tahun 2012 sampai 2015 itu kurang lebih anak-anak sengaja ditinggalkan di dalam kendaraan oleh orang tua dewasa sebanyak 17%. Ini kemudian untuk model matematikanya, jadi eh, permasalahan spesifiknya itu adalah kita menyelidiki mengapa anak-anak kecil sangat beresiko di dalam mobil yang terkunci saat cuaca panas. Di sini untuk kehilangan cairannya, untuk cairan yang hilang itu kita berbanding lurus dengan luas permukaan. Jadi kita anggap laju kehilangan cairan itu berbanding lurus dengan luas permukaan benda atau surface area. Nah, ini
tandanya itu SA. Kemudian cairan di dalam tubuh itu berbanding lurusnya itu dengan volume benda. Atau di sini kita pakai vol gitu ya. Jadi faktor yang krusial dapat diformulasikan dengan rasio luas permukaan dibagi volume benda atau surface area dibagi volume. Ini untuk model matematikanya. Kemudian, nah di sini ini untuk penyelesaian problemnya. Jadi kita membandingkan nih antara dua blok. Di sini ada yang sebelah kiri. Ini kan eh, surface areanya itu untuk yang kecil itu kan 6 ya. Kemudian untuk kubus ini volumenya itu 1. Jadi kalau SA dibagi volumenya itu sama dengan 6 dibagi 1, 6. Kemudian kalau untuk kubus yang besar, itu surface areanya itu 24. Jadi dihitungnya itu per kotaknya. Jadi ini kan di depan 1, 2, 3, 4 gitu ya, di belakangnya 4 gitu. Itu totalnya 24. Kemudian volumenya itu 8 karena ada 8 kubus di yang besar ini. Jadi 24 dibagi 8 itu 3. Jadi kita membandingkan dari kedua kubus ini. Kemudian didapat analisis hasilnya. Jadi ini kita bikin grafik. Ini ada rasio 1 sampai 10 ya. Di sini yang di bawah ini adalah panjang dari sisi kubusnya. Kemudian yang di sebelah kirinya ini, yang vertikal ini adalah surface area dibagi volumenya. Kemudian ini menunjukkan bahwa kubus yang lebih kecil memiliki rasio luas permukaan dibagi volume yang lebih tinggi daripada kubus yang lebih besar. Misalkan ini kan kalau di sini kan 2 nih, 2 itu surface area dibagi volumenya itu kan dia 3 gitu ya. Jadi semakin dia kecil, panjang sisi kubusnya itu semakin tinggi surface area dibagi volumenya gitu, hasil dari surface area dibagi volumenya. Jadi artinya kubus yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar untuk kehilangan cairan relatif terhadap volume cairan yang harus dikeluarkan. Kubus yang lebih kecil akan kehilangan cairan pada tingkat yang lebih besar daripada kubus yang besar. Jadi kalau semakin kecil kubusnya, itu tingkat kehilangan cairannya itu lebih tinggi. Maka dari itu, kesimpulannya, menerapkan logika ini pada masalah anak-anak di dalam mobil tadi, itu menunjukkan bahwa anak-anak yang bertubuh kecil akan memiliki rasio luas permukaan atau volume yang lebih tinggi daripada orang dewasa yang bertubuh besar. Maka dari itu, kehilangan cairannya itu akan lebih cepat dan mereka juga berisiko lebih besar mengalami dehidrasi. Jadi semakin kecil tubuh anaknya itu, maka mereka akan semakin cepat kehilangan cairannya gitu, dan mengalami dehidrasi. Dan untuk hipotermia. Lanjut. Oke, selanjutnya super size me. Di mana kasusnya itu obesitas di Australia menjadi masalah besar. 29 Mei 2014, tingkat obesitas orang dewasa di seluruh dunia telah meningkat hampir 30% dalam 30 tahun terakhir. Menurut analisis terbaru dari Global Burden of Disease Study 2013 yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet, tingkat obesitas orang dewasa di Australia meningkat lebih cepat dibandingkan di tempat lain di dunia dan hanya sedikit lebih rendah dari Amerika Serikat. Di Australia, 63% orang dewasa mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Menanggapi penelitian tersebut, para ahli kesehatan mendesak pemerintah Australia untuk berkomitmen pada strategi nasional guna mengatasi masalah kelebihan berat badan dan obesitas. Nah, mengomentari dampak dari penelitian ini, Profesor Clem MC Person dari Universitas Oxford di Inggris menyatakan bahwa respon global yang tepat terhadap tingkat obesitas di seluruh dunia seharusnya berfokus pada membatasi banyak aspek produksi, dan pemasaran industri makanan. Kekhawatiran publik semacam ini bukanlah hal baru di Amerika. Di Amerika pada tahun 2004, kekhawatiran terhadap hubungan antara obesitas dan industri makanan menyebabkan pembuatan film dokumenter Super Size Me pada tahun 2004 selama 30 hari berturut-turut. Pembuatan film Morgan Superlock makan 3 kali sehari hanya dengan makan dan minum dari MCD. Mengkonsumsi sekitar 5.000 kalori per hari. Jika ditawari ukuran lebih besar, dia mau aja gitu. Dia selalu menerima serta memberi aktivitas fisiknya seperti rata-rata pekerja kantoran di Amerika. Ia mencoba semua menu di MCD
setidaknya sekali. Superlog, seorang pria berusia 32 tahun dengan tinggi 118 cm dan berat badan 84,1 kg di awal percobaan mendokumentasikan peningkatan berat badan sebesar 11,1 kg. Ada berdampak buruk lainnya pada tubuhnya. Nah, jadi inti pada kasus ini, si Superlog ini dia ditawarin makanan yang ukuran besar itu mau. Nah, akibatnya dia obesitas terjadi telah menjadi masalah yang besar gitu, yang serius di Australia dan dunia lainnya gitu. Oke, selanjutnya itu analisis informasi. Masalah matematisnya, kembangkan dan evaluasi model matematis untuk menggambarkan peningkatan berat badan yang dialami oleh Morgan Superlog. Gunakan model tersebut untuk mengekspor pengaruh masing-masing dari asupan kalori dan olahraga. Anda mungkin menemukan informasi berguna tentang energi dan tingkat aktivitasnya. Nah, ini yang bakal kita pecahin masalahnya. Nah, rumuskan model matematisnya. Satu energi adalah kilokalori, di mana satu kalori itu 4,18 kilojoule. 7.700 kilokalori setara dengan 1 kilogram menurut data biologis. Rata-rata dari asupan energi per hari itu sama dengan 5.000 kalori dari deskripsi film yang tadi. Nah, asumsikan pemrosesan energi berlangsung secara kontinu tanpa ada penundaan dalam mengubah kalori menjadi fungsi tubuh dan kelebihan kalori menjadi tambahan berat badan. Artinya efek harian individu dirata-ratakan selama periode waktu tertentu. Yang kedua, perubahan berat badan per hari ditentukan oleh asupan energi per hari dikurangi energi yang digunakan per hari. Energi yang digunakan per hari sama dengan laju tubuh membakar energi, yaitu laju metabolisme basal atau BMR ditambah energi yang digunakan dalam aktivitas. Nah, di sini masih analisis informasi. Ada laju metabolisme basal atau BMR. Menurut pencarian di internet, rumus Mifflin sekitar tahun 1990 menyatakan bahwa BMR dalam kalori untuk pria dihitung dengan rumus BMR sama dengan 10W ditambah 6,25H dikurang 5A ditambah 5, di mana W itu berat badan dalam kilogram, H itu tinggi badan dalam sentimeter, A itu usia dalam tahun. Sedangkan untuk wanita rumusnya itu sedikit berbeda. BMR sama dengan 10W ditambah 6,25H dikurang 5A dikurang 161. Karena percobaan ini berlangsung selama 30 hari, kita menganggap usia dan tinggi badan tetap konstan. Dalam film disebutkan bahwa usia Morgan Spurlock itu 32 tahun dan tinggi badannya 118 dan berat awalnya itu 84,1. Nah, kita dapat menuliskan rumus BMR-nya itu sama dengan 10 dikali berat badan ditambah 10/20. Energi yang digunakan dalam aktivitas, kita mengasumsikan bahwa selama percobaan Morgan Spurlock menjalani gaya hidup yang sangat sedikit bergerak dari informasi dalam lampiran ini, berarti ada tambahan penggunaan energi sekitar 0,2 dikali BMR per hari. Nah, kita dapat menuliskan rumusnya itu 1,2 dikali BMR sama dengan 12W ditambah 1224. Nah, yang selanjutnya itu mengubah energi menjadi berat badan. Berat badan hari ini dihitung dari berat badan kemarin ditambah dengan jumlah energi kalori yang masuk dikurangi energi yang digunakan, lalu dikonversi menjadi berat badan. Yang pertama, misalkan WN-nya adalah berat badan setiap hari ke N pada hari ke-0, berat awalnya adalah W0 sama dengan 48,1 kg. Nah, rata-rata asupannya kalori per hari adalah I sama dengan 5.000 berdasarkan data film. Energi yang digunakan per hari adalah EN sama dengan 12W ditambah 1,224. Nah, di sini kita dapat rumusnya itu W1 sama dengan W0 ditambah I dikurang E0 per 7.700. Nah, 7.700 ini didapat dari informasi yang sebelumnya itu. Setara dengan 1 kilo. Nah, dari sini W1 sama dengan W0 ditambah 3.776 ini didapat dari 12W. Ini yang 12W di atas ini ditambah 1,224 ini. Nanti kan awalnya itu kan 5.000 ya, 5.000 itu kalorinya. Nah, dikurang sama si
1244. Nah, jadi nanti hasilnya itu 3776 dikurang 12W0 per 7700. Nah, ini 1 dikurang 12 dikurang 777 W0 itu cuma dipecah aja. Nah, nanti hasilnya itu didapat 0,4904 ditambah 0,9984 W0. Jadi dapatkan bentuknya itu W1 sama dengan A ditambah BW0. Dengan A-nya itu 0,4904 dan B-nya itu 0,9984. Nah, perhitungan ini berlanjut untuk hari-hari berikutnya. Untuk W2 itu hari kedua sama dengan A ditambah BW1. Dan seterusnya sampai hari ke-30. W30 sama dengan A ditambah BW29. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang model matematika dan penyelesaian problemnya. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama itu adalah dengan metode kalkulator, di mana dari rumus yang sudah dijelaskan, W1-nya sama dengan A plus B W0. Jadi di sini kita masukkan A-nya sama dengan 0,4904 ditambah 0,9984 dikali dengan W0 atau berat hari ke-0 yaitu 84,1. Nah, di sini hasilnya untuk W1 sama dengan 84,46. Nah, selanjutnya ini kita hitung seterusnya sampai dengan berat badan ke-30. Nah, kalau misalkan saya hitung, itu hasilnya adalah 94,53. Nah, tapi dalam buku yang kami baca, untuk metode kalkulator ini agak melelahkan karena mungkin karena kita harus menghitung satu-satu gitu dari W0 sampai W ke-30. Nah, jadi di sini ada metode lain atau alternatif yaitu deret geometri. Di sini rumus pertama kan W1 sama dengan A plus B W0. Nah, jadi di sini dipecah untuk W2-nya sama dengan A plus B dikali A ditambah B W0 atau dari W1-nya sama dengan A dikali 1 plus B ditambah dengan B pangkat 2 W0. Nah, untuk W3-nya ini adalah A plus B W2 sama dengan A plus B dikali A plus BW0. Nah, sama dengan A dikali dengan hasil dari 1 plus B ditambah B kuadrat ditambah dengan B pangkat 3 W0. Nah, menghasilkan untuk W ke-30 rumusnya adalah A dikali 1 plus B ditambah B kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan B pangkat 29. Nah, di sini sama ditambah lagi dengan B 30 dikali dengan W0. Nah, jadi rumus dari W30 sama dengan A dikali 1 per B ke-30 per 1 min B ditambah B pangkat 30 dan juga dikali dengan W0 dan menghasilkan untuk W ke-30 atau berat ke-30 sama dengan 94,53. 94,53. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah metode menggunakan spreadsheet. Nah, di sini sudah ada tabelnya di bukunya. Untuk baris ketiga ini berisi nilai awal atau hari ke-0. Nah, di sini ada harinya, hari ke-0, ada weight-nya di kolom B atau dalam satuan kilogram. Di kolom C ada umurnya dalam satuan tahun, 32 tahun. Lalu di kolom D ini adalah tinggi badannya, 188 cm. Di kolom E ini adalah BMR-nya atau laju metabolisme basalnya. Di hari ke-0 itu di 1861 kilokalori per day. Selanjutnya itu ada activity factornya 0,2 dalam satuan BMR multiplier. Dan juga di kolom G ini ada activity energi di 367 kilokalori per day. Dan untuk kolom H ini adalah energi intake-nya atau asupan energinya. Di hari pertama itu adalah 5.000 kilokalori per day. Nah, di sini dihitung untuk hari ke-1 sampai ke-30 dan menghasilkan di hari ke-30 ini berat badannya menjadi 94,51 dan juga BMR-nya 1965 kilokalori per day. Lanjut di energi aktivitasnya di 393 kilokalori per day dan juga di asupan energinya sama di 5.000 kilokalori per day.
Nah, di sini untuk rumus BMR-nya sendiri atau di kolom E, misalkan kita hitung untuk E4 ini. Nah, ini rumusnya 10 dikali B4 atau di berat badan. Berat badan ditambah dengan 6,25 dikali dengan D3. D3 ini si tinggi badannya. Kenapa ini di dolar? Karena tinggi badannya kan tetap ya. Jadi kita kasih dolar, terus dikurangi dengan 5 dikali C3 atau usianya 32 tahun. Ini juga dikasih dolar, ditambah dengan 5. Nah, ini rumus E4-nya itu dari rumus BMR untuk pria. Nah, selanjutnya ini untuk rumus energi aktivitasnya yang ada di kolom G. Misalkan kita hitung untuk G4. Di sini adalah rumusnya F3 atau activity factornya dikali dengan E4 atau BMR di hari pertamanya, di hari ke-1. Nah, untuk rumus berat badannya ada di kolom B yang ini. Nah, misalkan kita untuk menghitung B4. Jadi, untuk menghitung B4 itu rumusnya H3 atau energi intake atau asupan energi di hari ke-0 dikurangi dengan E3. Ini BMR hari ke-0, terus juga dikurangi dengan G3 atau aktivitas energi di hari ke-0 dibagi dengan 7.700 ditambah B3 atau berat badan di hari ke-0. Oke, next. Nah, selanjutnya metode kalkulus. Nah, di sini kita bisa pakai metode kalkulus kalau misalkan kita anggap waktunya itu sebagai kontinu. Nah, di sini misalkan berat badan pada waktu T hari setelah diet dimulai adalah W dalam satuan kilogram. Dan kita pertimbangkan bahwa perubahan berat dari W menjadi W plus delta W ini yang terjadi antara T dan T plus delta T. Nah, jadi jika asupan energi harian rata-rata adalah I, maka selama interval T hingga T ditambah delta T, maka asupannya ini sekitar I dikali dengan delta T dalam satuan kalori. Nah, demikian juga energi yang digunakan antara T dan T ditambah delta T. Maka jadinya kira-kira sebesar 12 dikali W ditambah 1224 dalam satuan kalori. Nah, maka delta W ini kira-kira sebesar I dikurangi dengan hasil dari 12 kali W ditambah 1224 delta T dibagi dengan 7.700. Nah, dalam limitnya kita bisa gunakan dW per dt sama dengan 3.776 dikurangi 12 kali W dibagi dengan 7.700. Nah, dengan demikian kita bisa pakai rumus integralnya yaitu integral dari dW per 3.776 dikurangi 12 kali W atau sama dengan integral dari dt per 7.700. Nah, di sini kita hitung jadinya ln 3.776 dikurangi 12 kali W sama dengan negatif 0,00156 T ditambah C. Lalu 3.776 dikurangi 12 kali W sama dengan A dikali dengan E pangkat min 0,00156 T, di mana A-nya ini sama dengan E pangkat C. Nah, jadi kita nemu kalau saat T-nya sama dengan 0 dan W-nya itu sama dengan 84,1 atau T-nya itu adalah kan tadi hari ya, hari ke-0 di berat badan ke 84,1, jadi si A-nya ini adalah 2.767 dan W-nya itu sama dengan 3.776 dikurangi 2.767 dikali E pangkat min 0,00156 T per 12. Nah, jadi bisa kita dapatkan untuk hari ke-30 atau saat T sama dengan 30 didapat W-nya atau berat badannya adalah 94,63 kg. Oke, next. Nah, untuk analisis hasilnya dari metode-metode yang sudah kita bahas tadi, nah jadi sebelum menafsirkan hasil, itu penting untuk kembali pada konteks pemodelannya. Nah, di sini Morgan Spurlock mengonsumsi sekitar 5.000 kalori setiap harinya. Maka wajar jika kita izinkan untuk variasi kurang lebih 5% dari angka tersebut, yaitu antara 4.800 dan juga 5.200 kalori. Nah, apa sih yang bisa kita simpulkan dari pertimbangan
serangkaian nilai tadi. Nah, jadi kalau misalkan I-nya sama dengan 4.800, maka kenaikan berat badan itu diperkirakan sebesar 9,7 kg kurang lebih. Nah, kalau misalkan I-nya sama dengan 5.200 kalori, maka didapat kenaikan sekitar 11,2 kg kurang lebih. Nah, jika faktor aktivitas dinaikkan atau diturunkan sekitar 20% dari nilai dasar atau 0,2 menjadi 0,16 sampai 0,24 dengan I tetap 5.000, maka bisa kita dapat berat badan akhir setelah 30 hari itu berkisar antara 94,2 hingga 94,8 kg. Next. Oke, untuk kesimpulannya, model yang didasarkan asupan energi harian dan penggunaan energi harian atau BMR ditambah aktivitas ini melacak kenaikan berat badan secara logis dan konsisten. Nah, angka akhir yang tadi kita dapat ini sebenarnya bukan yang paling penting, tapi konsistensi dan struktur logisnya dari model itu sendiri. Nah, di sini kenaikan berat badan hasil perhitungan sedikit lebih rendah, sekitar 6% dibandingkan dengan laporan aktual. Nah, sebenarnya tujuan dari pemodelan ini bukan untuk memprediksi secara presisi kenaikan berat badan dari Morgan selama 30 hari, tetapi untuk mengembangkan model yang dapat digunakan memperkirakan efek asupan dan penggunaan energi terhadap berat badan. Nah, di sini filmnya menyediakan data nyata untuk menguji modelnya. Oke, next. Nah, dari hasilnya adalah pekat terhadap data dan konsisten dalam hasil di film. Nah, di sini kita dapat menguji skenario hipotesisnya. Yang pertama itu adalah asupan tetap di 5.000 kalori, tetapi aktivitas dilipat gandakan menjadi 0,4 BMR. Nah, di sini ada dua kesimpulan, yaitu berat setelah 30 hari yaitu 93,1 kg dibandingkan dengan 94,5 kg, dan juga penurunannya kecil meski usahanya sudah besar. Nah, yang kedua ini adalah asupan dikurangi jadi 4.000 kalori. Nah, atau turun 20% dari asupan normalnya. Nah, gaya hidup ini tetap tidak aktif atau nggak ada olahraga gitu. Nah, di sini adalah berat badan setelah 30 hari adalah 90,75 kg dan juga hampir 2,5 kg lebih rendah dari skenario sebelumnya. Nah, dari semuanya ini bisa kita kesimpulkan bahwa pola makan itu sebenarnya bukan masalah utama dari kenaikan berat badan. Pola makan adalah masalah utama dari kenaikan berat badan. Nah, di sini olahraganya itu hanya membantu. Tapi dampaknya terbatas jika pola makan tidak dikendalikan. Jadi sebenarnya olahraga itu nggak begitu ngefek kalau misalkan pola makannya itu dia nggak dijaga gitu. Jadi pola makan adalah masalah utamanya. Next, oke. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman dan Bu Ola. Apakah dari Bu Ola ada tambahan? Ya, oke, terima kasih kelompok 1. Menarik sekali ya. Kita lihat tadi udah bentar, cepet. Dua problem ya. Yang pertama tadi hypertermia, kemudian superseismi tadi ya. Menurut saya sih penjelasan kelompok udah cukup ya. Saya juga udah cek PPT-nya gitu kemarin. Em, kalau kita lihat gitu ya, ini kan berarti ambil sumbernya kan dari eh, yang kemarin buku kemarin itu ya. Problemnya kan ini sebenarnya belum relate sama kita gitu ya di Indonesia gitu ya. Ini masih jarang lah kalau apa namanya permasalahan-permasalahan. Saya belum nemu sih, nggak tahu kalian kalau misalnya kalian nemuin yang versi Indonesianya gitu, kumpulan pemodelan matematika dari masalah-masalah di Indonesia, boleh nanti saling sharing gitu ya. Kalau di luar kan ini nih bagus gitu ya. Jadi eh, yang hypertermia ini berawal dari anak yang ditinggal di mobil gitu, kemudian bisa dihitung kalau eh,
semakin permukaannya kecil gitu ya, dia akan semakin eh, cepat untuk kehilangan cairannya gitu. Kayak kepikiran aja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang eh, berat badan gitu kan. Dari berat badan kita bisa lihat tuh perbandingannya. Kita pakai deret geometri yang manual, kita hitung manual gitu kan. Kemudian pakai Excel gitu kan. Itu ada perbedaan memang hasilnya ya setelah 30 hari ya. Kemudian satu lagi pakai integral ya. Nah, ada perbedaan hasilnya cuma eh, nggak terlalu. Kalau yang aktualnya berapa aktualnya? Aktualnya si orang tadi itu. Dikasih tahu nggak di artikelnya? Yang dikasih tahu hanya di berat badan awalnya sama peningkatan berat badannya Ibu, sekitar Oh, 11, tapi aktual untuk 30 harinya nggak dikasih tahu. iya nggak paling di 11,1 ini peningkatannya. Oh, peningkatannya aja ya. Iya, Di 11,1. Oh ya, berarti berapa tuh dia jadinya? 9, 95 ya? 95, iya Bu. 95,2 berarti 2. yang paling mendekati kira-kira yang mana? Coba geser lagi. di kalkulator, geometri, sama spreadsheet. Mm-mm. Ya tipis-tipis lah ya. Coba satu lagi kalau yang ke iya tipis-tipis. Nggak ada yang sampai 95 ya. Iya, maksudnya ini juga kan eh, permasalahan awalnya karena makan terus kan jadi melebihi intake-nya itu lebih melebihi dari asupan energi yang keluar tiap hari gitu kan. Lalu dibikin lah pemodelannya dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau dari real permasalahan real kita di Indonesia tuh saya belum nemu sih. Kemarin juga ada sih sumber yang buku yang bahasa Indonesia ya. Cuma permasalahannya nggak se apa ya, nggak sevariatif ini gitu, nggak sevariatif yang dari buku ini gitu yang kita bahas dari buku ini. Mungkin kalau teman-teman nemu gitu ya, cari sumber pemodelan yang dari jurnal-jurnal dari Indonesia boleh ya kita bahas kalau sempat waktunya ya. Boleh. Kalau nggak juga boleh WA saya atau ke PJ gitu ya. Ntar biar biar variatif karena kalau dari luar pasti kan ya pasti sudah banyak ya untuk pemodelan seperti ini. Kalau dari teman-teman lain mungkin ada komen, mendengarkan kan tadi penjelasan kelompok, menarik sekali ya teman-teman. Gak ada, ya sudah Nggak ada kita Bu, nggak ada berarti komen lanjut Bu. ke kelompok 2 ya. Karena masih ada 2 kelompok lagi hari ini ya. Oke, ditutup dulu kelompok 1 Fauzia dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih teman-teman karena partisipasinya dan juga Bu Ola atas tambahannya. Eh, dari kami, kelompok 1, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2. Inisiasi. Ya, dia terang. Oke, Ibu, saya izin membuka presentasi untuk kelompok 2. Sebelumnya, maaf Ibu, tidak bisa on cam karena lagi kurang fit badan saya. Oke, langsung aja saya buka presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pemodelan matematika pada bidang sains. Boleh next. Namun sebelum ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dewi Sri Mulia, kemudian ada Yasmin Sukarpinili, Rangga Putra Prasetya, dan juga Kanesya Putri Yuliana. Nah, pada kelompok kami, kita akan membahas 3 problem. Problem yang pertama itu tentang a car rental company, yang kedua yaitu Farmdom 1, yang ketiga how many trees make a newspaper. Oke, untuk yang pertama kita langsung masuk ke permasalahan yang pertama yaitu a car rental company. Di sini ada sebuah perusahaan penyewaan mobil memiliki distributor di Orlando dan Tampa. Perusahaan ini khusus melayani agen perjalanan yang ingin mengatur kegiatan wisata di kedua kota tersebut. Akibatnya, seorang wisatawan akan menyewa mobil di satu kota dan mengembalikannya di kota kedua. Wisatawan dapat memulai rencana perjalanan mereka di kota manapun. Nah, perusahaan ingin menentukan berapa biaya yang harus dikenakan untuk kenyamanan pengantaran ini. Karena mobil dikembalikan di kedua kota, apakah jumlah mobil cukup akan tersedia di setiap kota untuk memenuhi permintaan di kota tersebut? Jika tidak, berapa banyak mobil yang harus dipindahkan perusahaan dari Orlando ke Tampa atau dari Tampa ke Orlando? Nah, di sini ada analisis permasalahannya. Terdapat catatan bahwa mengungkapkan 60% mobil yang disewa di Orlando dikembalikan ke Orlando, sedangkan 40%-nya berakhir di Tampa. Kemudian, ya mobil yang disewakan dari Tampa, 70%-nya dikembalikan ke Tampa, sedangkan 30%-nya berakhir di Orlando. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, bahwa peminjaman sewa dari Orlando 60%-nya ini balik lagi ke Orlando. Terus yang dari Orlando 40%-nya ini berakhir ke Tampa. Terus selanjutnya yang 70%-nya penyewaan dari Tampa balik lagi ke Tampa dan 30%-nya dari Tampa ke Orlando. Kemudian di sini ada tentukan yang pertama, perusahaan memperkirakan berapa biaya untuk peminjaman mobil yang dikembalikan ke tempat yang berbeda. Kedua, karena mobil bisa dikembalikan ke kedua kota, akankah jumlah mobil itu bisa cukup untuk permintaan di setiap kota tersebut? Nah, di sini ada model permasalahannya dari sistem persamaan beda, yaitu XN plus 1, atau ini nanti jadi perubahan terbaru, sama dengan XN yang lama ditambah FXN atau perubahannya. Nah, dari gambar di samping ini, kita bisa tulis persamaannya dalam sistem persamaan beda ini, yaitu jadi ON plus 1, di mana ini merupakan jumlah mobil terbaru atau keesokan harinya, itu sama dengan 0,6 ON. Kita lihat di sini pada gambar bahwa mobil yang ada di Orlando hari ini adalah 60%, makanya 0,6 ON. Ditambah 0,3 TN, di mana dari Tampa kemudian di drop di Orlando gitu. Selanjutnya ada TN plus 1 sama dengan 0,4 ON ditambah 0,7 TN, di mana 0,4-nya ini dari Orlando, nanti dia berakhir di Tampa, dan ditambah dari yang Tampanya sendiri berakhirnya di Tampa lagi gitu. Dengan ON ini sama dengan jumlah mobil di Orlando pada akhir hari N, dan TN-nya jumlah mobil di Tampa pada akhir hari N, dengan N-nya adalah jumlah hari. Boleh di next. Oke, untuk masalah ini tuh kita ada nilai keseimbangan untuk sistem dari nilai ON dan TN yang tidak ada perubahan dalam sistem yang terjadi. Nah, di sini eh, persamaannya kita ingin tahu perilaku untuk jangka panjang dengan titik keseimbangannya. Di sini kita ubah ON plus 1 ditambah sama dengan ON itu jadi O, dan TN plus 1 sama dengan TN itu jadi T. Nah, terus kita bisa ubah nilai keseimbangan jadi O. Tadi ON plus 1 jadi O sama dengan 0,6 O ditambah 0,3 T, dan T sama dengan 0,4 O ditambah 0,7 T.
Terus nanti sistem persamaannya itu menjadi 0 sama dengan minus 0,4O ditambah 0,3T. Dan yang satunya lagi 0 sama dengan 0,4O dikurang 0,3T. Nah, ini kita bisa tulis dalam matriks koefisien. Jadi minus 0,4 terus 0,4 ditambah 0,3 minus 0,3. Nah, ini itu dilihat merupakan determinan sama dengan 0. Nah, setelah itu karena kita lihat ya kedua persamaan ini itu sama, nah kita bisa pakai yang atasnya yang 0 sama dengan minus 0,4O ditambah 0,3T. Nah, ini bisa kita pindah ruas 0,4-nya jadi 0,4O sama dengan 0,3T, jadi O sama dengan 3 per 4T. Nah, 0 sama dengan 3 per 4T ini merupakan sistem yang harus dipenuhi setiap kali eh, nanti ada permasalahan yang diberikan gitu. Sebagai contohnya ini di bawah, yaitu jika perusahaan mempunyai 7.000 mobil dan memulai dari 3.000-nya di Orlando dan 4.000-nya di Tampa, maka model prediksinya jadi O1 sama dengan 0,6 dikali 3.000 karena tadi mulainya di Orlando 3.000 ditambah 0,3 dikali 4.000 di Tampa sama dengan 3.000. Nah, terus yang T1-nya 0,4 dikali 3.000 ditambah 0,7 dikali 4.000 sama dengan 4.000. Nah, oleh karena itu kita lihat dari sistem persamaan ini itu dia mempunyai titik keseimbangan di titik 3.000 dan 4.000. Jadi next. Nah, selanjutnya di sini ada permasalahan kasus pertama yaitu di Orlando 7.000 dan di Tampa 0. Kemudian kasus kedua di Orlandonya 5.000, di Tampanya 2.000. Kemudian kasus ketiganya di Orlando 2.000, di Tampa 5.000 dan kasus keempat di Orlandonya 0 dan di Tampanya 7.000. Nah, untuk kasus pertama, tadi jumlah mobil di Orlando 7.000 dan di Tampa 0. Kalau kita hitung dengan sistem persamaan yang tadi itu, maka kita lihat pada grafik di samping bahwa eh, pada kota Orlando dan kota Tampa ini juga mendekati titik keseimbangan yaitu 3.000 dan 4.000. Bisa dilihat yang Orlando, yang warna biru, dan yang Tampanya yang warna orange. Boleh di next. Nah, untuk kasus yang kedua juga kalau misalkan di jumlah mobil di Orlandonya 5.000 dan di Tampanya 2.000, itu kita lihat juga bahwa di kota Orlando dan Tampa ini mendekati nilai titik keseimbangannya yaitu 3.000 dan 4.000. Ready next. Kemudian untuk kasus 3, kalau di Orlandonya 2.000 dan di Tampanya 5.000, sama juga ini mereka mendekati titik keseimbangan yaitu 3.000 dan 4.000. Nah, untuk kasus yang terakhir, yang kasus keempat, ini kalau misalnya di Orlandonya 0 dan di Tampanya 7.000, maka kita bisa lihat juga pada grafik bahwa mereka ini mendekati titik keseimbangan yaitu 3.000 untuk kota Orlando dan Tampa 4.000. Nah, dari kesimpulannya ini, dalam masing-masing 4 kasus, dalam seminggu sistem sangat mendekati dengan nilai keseimbangan yang tadi, yaitu 3.000 dan 4.000, bahkan tanpa adanya mobil di salah satu dari dua lokasi. Hasil kami menunjukkan bahwa nilai keseimbangan stabil dan tidak sensitif terhadap nilai awal. Berdasarkan eksplorasi yang sudah saya bacakan, kami cenderung memprediksi bahwa sistem mendekati keseimbangan di mana 3/7-nya berakhir di Orlando dan 4/7 sisanya di Tampa. Nah, informasi ini tuh bisa membantu untuk mengetahui pola permintaan di setiap kota, di mana perusahaan dapat memperkirakan berapa banyak mobil yang perlu dikirim. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan kedua yang kita ambil yaitu mengenai farm dam 1. Jadi sebenarnya di buku itu ada dua, cuman yang kita ambil permasalahannya itu adalah yang pertama, kasus pertamanya. Boleh di next, enggak? Nah, jadi secara garis besarnya permasalahan ini itu
kita diminta untuk menentukan model matematis volume air dalam bendungan dan juga prediksi waktu sampai bendungan mengering dengan dan adanya dengan dan tanpa adanya konsumsi air. Boleh di next, Rangga? Nah, jadi untuk analisis permasalahan atau informasi yang kita dapatkan gitu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, bendungan berbentuk kolam itu dengan dasar persegi yang telah digali, di sebelah kanannya ada gambarnya, dan diketahui juga dimensi bendungan saat kosong, itu juga diketahui berdasarkan gambar. Nah, untuk struktur bendungannya itu sendiri, dasar bendungannya itu berbentuk persegi dengan panjang sisinya itu 2A atau di sini dituliskan panjang AB. Kemudian kedalaman maksimum bendungan Saturn itu di sini dituliskan D dan kedalaman air itu saat terisi sebagian itu diibaratkan H. Nah, untuk sisi vertikal bendungannya itu eh, yaitu luas penampang ABCD dan WTSR. Nah, ujung ADRW dan BCST itu adalah kemiringan untuk akses ternaknya. Untuk informasi lainnya yang kita dapatkan dari buku tersebut, A-nya itu diketahui 10 meter dan D-nya itu adalah 2 meter. Boleh di next, Rangga. Oh ya, sama di sini, maaf, Rangga, sebelumnya. Nah, di sini juga ada tabel yang digunakan berapa banyak gitu hewan ternak ini menggunakan air. Boleh di next, Rangga. Nah, untuk permasalahan pertama yaitu model volume bendungan. Jadi kita diminta untuk menemukan cara gitu memperkirakan volume air di bendungan ketika kedalaman airnya ini tidak diketahui atau hanya ini tidak diketahui. Nah, asumsi yang kita buat pertama adalah bendungan dengan luas permukaan persegi panjang dan akses bagi hewan itu dapat misalkan gitu dengan volume trapesium berbagai jenis. Kemudian untuk model volume bendungan, kita itu perlu membuat rumus yang memungkinkan volume diperkirakan ketika jarak DP-nya ini sama dengan X diketahui. Jadi X ini adalah jarak yang ditemukan dengan melangkah keluar atau mengukur jarak air yang lereng dari titik tertingginya ketika bendungan tersebut penuh. Boleh di next, Angga. Nah, jadi pada buku yang pada bukunya ini sudah diketahui gitu A-nya itu sama dengan 10, D-nya itu sama dengan 2. Jadi untuk menentukan volume bendungan saat penuh itu berarti luas penampang ABCD-nya itu dikalikan lebar 2A. Nah, ABCD itu penampang ABCD-nya itu adalah bentuk trapesium. Jadi di mana panjang CD-nya itu kan belum diketahui. Panjang CD itu berarti kita dapatkan dari AB, panjang AB ditambahkan 2 kali panjang DN atau 2A ditambah 2A cos theta dengan sin theta-nya itu adalah D per A. Nah, berarti sin theta-nya itu sekitar 0,2 dengan theta-nya itu 11,5 derajat. Berarti cos theta-nya itu adalah sekitar 0,98. Nah, untuk luas ABCD-nya atau luas trapesiumnya itu kan setengah dikalikan jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi. Berarti dituliskan setengah dikali 2A tambah 2A ditambah 2A cos theta dikalikan D. Dan ketika disederhanakan bisa dituliskan A dikali 2 plus cos theta kali D. Nah, untuk volume bendungan penuhnya itu dapat kita tuliskan A dikalikan 2 plus cos theta dikali D dikali 2A. Atau sama dengan 2A kuadrat D dikalikan 2 plus cos theta. Kemudian kita masukkan nilai A, nilai D, dan nilai cos theta-nya ini. Yang dimana hasilnya itu adalah 1192 meter kubik. Nah, untuk melihat atau untuk menemukan volume bendungan yang terisi sebagian, kita dapat memperhatikan penampang ABQP pada gambar kedua di sini. Nah, ABQP itu kan bentuknya juga trapesium. Cuma kita bisa pakai konsep segitiga sebangun yaitu segitiga PMA dan segitiga DNA. Berarti kita tuliskan PM sama dengan MA itu sama dengan DN per NA, di mana PM-nya itu berarti sama dengan A dikalikan H cos theta per D. Nah, kemudian untuk volume pada ketinggian hanya dari luas penampang ABQP-nya ini
bisa kita tuliskan luas ABQP dikalikan 2A itu sama dengan setengah H dikalikan 2A plus 2 dikali AH cos theta per D dikalikan 2A. Atau jika kita sederhanakan, bentuknya jadi 2A kuadrat H dikalikan 2 plus H per D cos theta. Nah, eh, atau bisa kita tuliskan juga sama dengan pH-nya itu 200H dikali 2 plus 0,49H. Itu ketika H sama dengan eh, D sama dengan 2, maka pH-nya atau volume bendungan bendungan ketika tersisi bagiannya itu sama-sama menghasilkan 1192. Boleh di next, enggak? Nah, kemudian tadi kan kita nulisnya itu rumusnya V dalam kurung H ya. Jadi bentuk H-nya ini kita ganti dengan X, di mana bisa kita lihat juga tadi menggunakan segitiga sebangun DNA dan PMA, berarti bentuknya itu X min A per H sama dengan A per D. Jadi H-nya itu adalah 0,2 dikalikan 10 min X. Jadi D per A-nya ini bisa kita langsung substitusikan dari informasi nilai yang sudah ada. Kemudian 0,2 kali 10 min X ini kita substitusikan ke rumus VH tadi, cuma hanya ini kita ganti dalam bentuk X. Hasilnya itu 40 dikali 10 min X dikalikan 2,98 min 0,098 X. Nah, ketika X sama dengan 0 dan volumenya itu 1192, maka bentuknya ini bisa kita sederhanakan menjadi 3,92 dikali 10 min X dikalikan 30,4 min X. Boleh, Rangga di next. Nah, bentuk Vx sama dengan 3,92 dikalikan 10 min X dikali 30,4 min X ini untuk nilai antara 0 sampai 10 ini bisa kita substitusi. Jadi ketika hanya itu diketahui 2 meter, maka volume air itu mencapai 100. Nah, kemudian ketika hanya ini atau ketinggiannya ini berkurang 0,2 sampai dengan nanti ketinggiannya itu 0, itu akan diketahui volumenya berdasarkan rumus yang sudah diketahui. Jadi nanti bentuk grafiknya seperti yang ada pada gambar 3. Boleh di next. Nah, kemudian untuk problem keduanya kita diminta untuk melihat model kehilangan air seiring waktu. Jadi setelah kita dapatkan rumus volume air di bendungan sebagai fungsi dari tinggi air, sekarang kita lanjut ke bagian bagaimana volume air itu berkurang dari waktu ke waktu. Nah, pertama, laju penguapan air rata-rata per hari itu diasumsikan 0,5 cm per hari. Ini diperoleh dari nilai Victoria Utara 180 cm dibagi 365 hari. Nah, 0,5 cm per hari ini bisa kita tuliskan 0,05 meter per hari. Nah, angka ini tadi kita dapatkan dari nilai Victoria yang sudah diketahui. Nah, kehilangan air ini itu dipengaruhi oleh luas permukaan air yang terbuka, karena semakin luas permukaannya, maka semakin banyak juga air yang menguap. Dari gambar juga kita tahu bahwa luas permukaan air di bendungan itu pada ketinggian H bisa dihitung dari penampang PQ dikalikan dengan lebar 2A-nya. Atau jika kita tuliskan AH-nya ini sama dengan 2A plus 2AH cos theta per D dikalikan 2A. Sama dengan 4A kuadrat dikalikan 1 plus H cos theta per D itu sama saja 400 dikalikan 1 plus 0,098. H saat A-nya itu 10 dan D-nya itu 2. Nah, kemudian saat A sama dengan 0 dan A besarnya itu luas dasar persegi bendungannya itu 400, maka luasnya ini tergantung dengan nilai H-nya. Jadi luas permukaan ini akan kita pakai untuk menghitung kehilangan air hariannya. Karena luas permukaan ini berubah secara linear terhadap H, maka untuk memperkirakan rata-rata kehilangan air ini, kita bisa ambil luas permukaan saat H-nya itu sama dengan 1. Nah, dari situ kita dapatkan rata-rata luas permukaan air yang terbuka itu sekitar 439,2 meter persegi, yang mana kehilangan penguapan hariannya itu 439,2 dikalikan dengan 0,5 per 100 atau sekitar 2,2 meter kubik. Boleh di next, enggak?
Nah, jika bendungan penuh dan tidak ada lagi hujan yang turun, kita dapat memperkirakan berapa hari yang dibutuhkan hingga bendungan mengering. Nah, volume total air saat bendungan penuh itu kan 1.192 meter kubik. Nah, jika terjadi penguapan tanpa konsumsi hewan ternak, maka kehilangan air per harinya itu sekitar 0,05 atau 0,5 per 100 ya ini dikalikan 439,2 atau sekitar 2,2 tadi sehingga air itu akan habis dalam waktu 1.192 ini dibagi dengan 2,2 atau sekitar 540 hari kalau diteruskan dalam bulan sekitar 18 bulan. Nah, jika bendungan itu harus menopang 100 ekor sapi potong, maka konsumsi air hariannya itu diperoleh dari 16.000 dikalikan 100 dibagi 365 atau sekitar 430 4.384 liter atau sekitar 4,38 meter kubik. Nah, 16.000 ini dari tabel yang tadi di awal. Nah, jadi total kehilangan air per hari itu didapat dari konsumsi ditambah penguapan atau sekitar 6,58 eh, meter kubik. Jadi jumlah hari air tersedia sebelum pengaturan lain itu harus dilakukan untuk memelihara ternak itu sekitar 181 hari atau sekitar 6 bulan. Boleh di next, Rangga. Jadi kesimpulan akhirnya untuk permasalahan A, volume air dalam bendungan itu dapat kita hitung dengan rumus Vx ini sama dengan 3,92 dikali 10 min X dikalikan 30,4 min X dengan volumenya itu sekitar 1.192 meter kubik dengan diketahui A sama dengan 10 meter dan D-nya 2 meter. Untuk kesimpulan permasalahan B, kehilangan air dari waktu ke waktu dengan memperhatikan pengamatan tentang kondisi bendungannya hampir kosong, angka yang diperoleh itu akan melebih-lebihkan waktu air minum. Nah, jadi perkiraan yang lebih aman itu sekitar 6 bulan. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga yaitu how many trees like newspaper. Ya, permasalahan yang ini itu intinya adalah buat surat kabar. Jun, nah, eh, dari permasalahan itu kita punya data gitu ya dari dua website. Sebenarnya kan itu kan bukunya untuk apa namanya? Untuk panduan guru ya. Nah, di sini biasanya kalau misalnya itu siswanya disuruh untuk membawa korannya langsung. Tapi dalam hal ini kita memakai dua website yang ada di bukunya itu menunjukkan bahwa statistiknya ini nih kayak datanya kayak lebarnya tuh 20 cm, panjangnya 40 cm, margin atas, margin bawah dan sebagainya. Kayak gitu. Di sini dari sumber yang ada dari itunya juga kita mau asumsikan bahwa jumlah halaman di setiap hari kerjanya sama setiap hari liburnya itu sama gitu sampai 1 tahun gitu. Terus halaman dari surat kabar juga memiliki standar dimensi. Nah, eh, kalau nggak salah di website itu di Australia itu itunya apa ya, setiap tahunnya itu diubah gitu. Terus juga kualitas kertasnya konstan, yaitu ketebalan dan beratnya itu yang tetap gitu ya. Terus juga model ini tidak termasuk majalah dan mengasumsikan bahwa setahun itu terdapat 52 minggu gitu, dan salinan tambahan tidak terjual. Next. Untuk model dan penyelesaian permasalahannya, kita di sini langkah-langkahnya adalah kita buat dulu, kita cari dulu jumlah lembar per minggu gitu. Jadi di sini untuk jumlah lembar per minggunya karena satu lembar itu eh, berisi 2 halaman, jadinya kita tuliskan bahwa 2N minggu dengan 2N ini adalah jumlah lembar per minggu yaitu R itu R itu oh ininya apa namanya rata-rata halamannya dari Senin sampai Jumat itu kan 78 ya dikali C dikali 5 hari karena Senin sampai Jumat ditambah R1 dan dikali C1
lalu ditambah R minggu dan dikali C minggu. Nah, di sini lanjutnya 78, yaitu yang ini, jumlah rata-rata halamannya dikali 153. 15373 itu si eksemplarnya dikali 5 hari, karena Senin sampai Jumat. Lanjut, rata-rata halaman di hari Sabtu itu adalah 96, dikali jumlah eksemplarnya itu 199, 109.193. Nah, ditambah 96 yang minggunya dikali eksemplar di minggunya 39.088. Nah, didapatlah eh, sekitar ini sekian halaman gitu ya. Nah, karena karena dua halaman itu dalam satu lembar, jadinya kita bagi dua ini. Jadi kita naruh aja di kiri. Kita bagi dua, jadi ada 56.779.353 halaman. Lembar gitu. Nah, ini udah per minggu kan. Lanjut kita jadikan per tahun. Yaitu tadi kita mengasumsikan bahwa satu tahun itu ada 52 minggu. Jadi kita kalikan dengan 52 minggu. Hasilnya sekian. Dan untuk luas lembarnya itu kita seperti biasa kita pakai rumus persegi panjang gitu ya, kali L, yaitu 20 dikali 29. Hasilnya 1160 cm persegi. Nah, ini kan masih dalam sentimeter ya. Kita ubah menjadi meter persegi. Itu dibagi 1000. Eh, ya. Enggak, 10.000. Lanjut, eh, untuk total luasnya jadinya kita kalikan dengan jumlah lembarnya, kayak gitu. Jadinya ada, kita buatkan menjadi sekian nih, 342, 493.057. Ada, itu total luasnya. Lanjut, langkah 3 menunjukkan banyak pohonnya. Tadi kan kita di sini dari datanya beratnya itu kan konstan ya. Kita asumsikannya yaitu 45 gram per meter persegi. Jadinya kita ubah jadi kilogram. Jadinya 0,045 kilogram meter persegi dengan total luas yang tadi. Dan nah di sini juga ada data bahwa jumlah satu ton kertas itu memerlukan 12 pohon. Jadinya kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu JP. JP itu adalah jumlah pohon dengan berat kertas dikalikan eh, total luasnya per 1000. Kenapa per 1000? Karena kita mengubah dari kilogram menjadi tonnya gitu. Terus dikali 12, karena 12 pohon gitu kan. Per tonnya, nah ini dia per tonnya. Lanjut, jadinya 0,045 dikali sekian per 1000 dikali 12. Menghasilkan 184 184.946 pohon yang jumlah yang diperlukan per satu tahunnya. Jadi banyak pohon yang dibutuhkan untuk membuat surat kabar per tahun yaitu sekitar 184.946 pohon kayak gitu. Sebenarnya di buku ini juga ada eh, namanya lanjutan bahwa kita bisa bisa juga mencari berapa hektar gitu ya, berapa hektar dari luas yang dibutuhkan gitu untuk satu tahunnya, yaitu sebenarnya bisa kita asumsikan bahwa misal 1 hektar itu ada 1.000 pohon, berarti ntar kita tinggal bagikan 1.000. Yang ini tinggal kita bagi 1.000 aja gitu. Oke, mungkin itu saja yang eh, bisa kami sampaikan. Untuk dari kelompok 2, dari Ibu Ola, apakah ada tambahan? Dan apakah teman-teman yang ditanyakan? Ya, terima kasih kelompok 2, Rangga dan teman-teman. Ya, menarik banget ya. Tadi dari saya yang tadi cek slide-nya geser dulu. Saya malah salah nih, salah fokusnya nih. Iya, maaf ya. Nih, eh jadi kalau di sana ini di OSI berarti ya datanya ya, Rang ya. Iya, Ibu. Ini ya, jumlah rata-rata halamannya. Ini berarti
kira-kira di sana koran tuh beratnya. Banyaknya halaman tuh sekitar 78 halaman gitu ya. Iya, Ibu. Dari, Kalau di Indo ya, berapa jadi tuh korannya? nah, nggak tahu itu. Kan termasuknya tebel ya, menurut saya mah. Iya. Kalau koran saya jadi mau cari koran di Indonesia. Apa? Hmm, Tuh, hanya 16 sampai 44 halaman katanya. Makanya saya tadi kaget pas Rangga jelasin gitu kan. Ini kok dikali lagi, Bu. Kayak saya pikir ini 78 96 tuh sudah 1 minggu gitu loh orang. Senin sampai Jumat, 5 hari tuh udah rata-rata halaman per 1 minggu kan. Tipis banget kalau gitu kan. Terus Sabtu Minggu 96 karena ada 7 hari gitu saya pikir. Terus habis itu ternyata dikalikan lagi kan dengan 5 tadi yang slide sebelumnya Rang. Nah yang ini dikalikan 5 hari lagi. Berarti kan ini per hari ya rata-rata halamannya. Iya, Ibu. Lumayan juga isinya apa aja tuh koran di Aussie itu ya. Itu menarik, menarik. Gimana teman-teman? Saya minta ada komen deh biar nggak cuma saya aja yang komen. Dari kelompok 1 dulu. Karena ini kan kita ngebahas pemodelan yang sudah dikerjakan gitu ya. Maksudnya sudah ada problemnya, sudah ada penyelesaiannya. Gitu. Jadi kita saling sharing apa yang sudah dibaca oleh teman-teman kelompok yang sudah duluan baca gitu. Nah, komennya aja kalau pertanyaan mungkin kan eh, pertanyaan mengenai apa yang belum dipahami aja itu oke gitu ya. Tapi kalau pertanyaan baru mungkin teman-teman kelompoknya juga eh, masih ini ya masih belajar, kita sama-sama belajar. Jadi mungkin komennya aja gitu. Dari teman-teman kelompok 1 ada salah satu aja perwakilan. Eh, Sebenarnya bukan komen sih Bu ya, jadi kayak ke pertanyaan sih sebenarnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau bisa dijawab ya sama teman Sebenarnya kelompok. kan ini sains ya Bu. Sebenarnya saya agak bingung untuk yang problem 1 itu kan car rental company. Sebenarnya itu masuknya ke sains atau kayak eh, bisnis gitu sih Bu. Kalau misalkan ini soalnya kan dia eh, permasalahannya tuh untuk mencari kayak apa sih eh, biaya untuk peminjaman mobil gitu kan Bu. Nah sebenarnya apakah itu sains Iya, iya. ke sana atau gimana? Iya benar. Saya juga tadi pas lagi dibahas car rental company dan ini kayaknya masuknya ke matematika ya. Lebih ke matematika ya menurut saya. Coba Iya tahu mungkin. kemarin gimana pas pembagian saya lupa deh. Iya Ibu, ini masuknya sebenarnya setelah saya baca dan pahami ini masuknya ke matematika. Karena kemarin kita kan udah ngajuin yang ini, tapi ternyata kita cari-cari lagi nggak ada sains lagi Bu. Maksudnya nggak ada yang kita pahami lebih selain yang ini gitu. Jadi Hmm, kita hmm. pakainya akhirnya yang ini. Oke ya udah nggak apa-apa. Iya. Ya Ibu. Ya maaf ya teman-teman, harusnya sains ya. Ternyata di dalamnya tuh bukan sains. Tadi saya juga mikir gitu terus saya ingat-ingat lagi ini bener sains nggak ya kelompok ini? Untung ada yang nanya. Jadi ingat iya bener-bener harusnya masuknya ke matematika ya. Ya udah nggak apa-apa. Ada lagi? Ini kelompok tadi yang dari kelompok 1 ya. Iya Kelompok Bu. 3 berarti. Silahkan. Saya lagi cari urutan maju. Oh ya nih Dinda, Siska, Rizka. Belum ada. Boleh kelompok 4 dulu. Kalista, Retno, Aurelia. Belum ada juga. Kelompok 5. Maharani, Naya, Muhammad. Waduh, belum ada juga kelompok 6.
Haryanti, Siti, Sabira. Untuk saat ini belum ada, Ibu. Kelompok 7, Faisal, Haikal, Elvira. Komenannya ya. Ya, boleh. Atau apa yang tadi yang dibahas aja. Tadi kan bahas Jadi ya biar tahu kalau teman-temannya tuh nyimak juga loh. Monggo, ada sih Bu, Faisal. ada komenan sih Bu, bagus kok Bu. Tapi ngerti nggak Pemodelannya ya Faisal? apa kenapa Bu? Ngerti nggak Faisal? Ngerti Bu, bahas tentang bikin koran gitu-gitu, terus ada 78 lembar tadi. Bahas kok, saya merhatiin kok. Tapi ya gitu, kayak model-modelnya ya baru pertama kali lihat, tapi emang gitulah. Modelnya mungkin yang agak kompleks tadi di FAMDAMS ya. Jadi FAMDAMS. itu dapat rumusnya juga dari mana gitu, saya juga hebat sih, saya juga nggak paham, tapi hebat lah. Di FAMDAMS mungkin agak lebih ribet ya. Kalau di Iya. yang rental itu mungkin lebih ke, wah kok bisa ya? Ternyata di dua tempat itu tetap seimbang gitu jumlah modelnya ya. Itu sih yang saya lihat dari pemodelannya ya, dari yang car rental itu ya. Bisa bisa begitu ya. Di dua tempat gitu kan, sangat ini menarik sekali gitu. Kebetulan teman saya juga, rekan saya tuh dosen juga, tapi dia punya rental juga tuh sama. Cuma mungkin dia belum pakai pemodelan seperti itu ya. Ini benar-benar, karena kan kalau di US itu kan ya, Orlando dan apa tadi, kota apa, memang gitu kan, kalau misalnya pinjem mobil itu bisa dibalikinnya nggak di kota tersebut, karena mereka dari satu kota ke kota lain itu bisa jaraknya tuh jauh gitu. Jadi kalau untuk dia balikin lagi kan susah untuk balikin ke kota yang awalnya gitu ya. Jadi biasanya mereka punya eh apa namanya, semacam semacam apa namanya, base-nya lagi gitu di kota lain. Jadi boleh dibalikinnya ke kota terdekat. Itu keren sekali sih. Bisa juga sih diambil ya, dijemput gitu. Cuma ini dari yang pemodelannya boleh digeser di science. Science apa sih? Kelompok ini. Kelompok 2 digeser ke yang tadi. Nah, nah ini nih. Sebentar. Ini ini 60%, 40%-nya ini, 30% yang balik, terus balik lagi ke tampaknya 70%. Ini adalah dari dari peraturan dari si itunya, yang punya rentalnya gitu, rental company-nya itu. Iya, Ibu. Jadi Data dia dari sananya. jadi sebelum membuat ini mungkin dia sudah bikin pemodelannya kali ya. Bisa jadi sih, Bu. Soalnya apa mungkin juga karena mungkin biasanya kan kalau perusahaan kayak gitu kan punya datanya ya, Bu. Kayak ya udah untuk kurang di sini berapa, cuman dari sana bisa ada di data kan. Jadi kayak ya paling dia dapat angka ini dari data yang dia dapat juga sih. Kalau Iya pemodalannya berarti. mungkin nggak tahu deh. Iya, maksudnya mereka seperti ini kan berarti setelah berjalan atau baru awal berjalan tapi sudah melakukan ini gitu maksud saya. Gitu. Terus geser lagi slide-nya. Lagi, lagi. Ini ya, sebelumnya grafiknya ini menarik sekali tuh. Setelah digrafikan, kita bisa lihat kalau ya ternyata dia tuh seimbang mau jumlahnya berapa gitu ya. Tuh, Orlando tanpa